Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Joni. Di sini saya akan menjelaskan materi berkaitan tentang hargai dirimu, kritik aksimu. Apa sih yang dimaksud dengan hargai dirimu, kritik aksimu? Hargai dirimu, kita diajak untuk benar-benar memahami siapa diri kita, mulai dari kelebihan, kekurangan, dan minat bakat sampai hal-hal yang membuat kita semangat. Dengan mengenal diri, kita jadi tahu arah hidup dan pilihan kita tepat untuk dijalani. Kritik aksimu. Setelah mengenali diri, jangan hanya berhenti pada pemahaman. Kritik di sini maksudnya dorongan kecil, motivasi atau rangsang agar kita bergerak dan bertindak nyata. Jadi bukan cuma sekedar siapa diri kita, tapi juga mengubah kesadaran itu menjadi aksi nyata positif meski kecil sekalipun. Artinya, hargai dirimu sama dengan pahami potensi dan kelemahanmu. Kritik aksimu sama dengan dorongan diri untuk tindakan nyata sekecil apapun. Contohnya, kalau kita tahu kita punya bakat di bidang menulis, jangan hanya disimpan tapi mulailah menulis karya. Kecil-kecilan, kalau kita tahu kita mudah menyerah, justru disitulah kita melatih diri untuk lebih tekun. Sebelum menghargai orang lain, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Cara mengenal diri kita sendiri gimana ya? Ada 3 aspek untuk mengenal diri kita sendiri menurut Eliami 2017. Atau pengetahuan tentang diri kita sendiri berarti kita memahami siapa diri kita sebenarnya, bukan sekedar nama atau asal sekolah. Ini mencakup kepribadian serta keunikan yang membedakan kita dari orang lain. Dengan menyadari kekurangan dan kelemahan diri, kita bisa mengenali bakat dan minat kita secara. Yang kedua, ada harapan diri. Menurut Elihami 2017 adalah gambaran atau keinginan tentang diri kita di masa depan. Aku ingin jadi orang seperti apa. Harapan diri mencerminkan kepribadian dan nilai yang kita hargai dalam hidup. Contohnya, jika harapan kita ingin bermanfaat bagi orang lain, berarti kita tipe orangnya peduli. Jika ingin dikenal lewat karya seni, berarti kita kreatif dan ekspresif. Yang ketiga itu ada penilaian diri, berarti menyadari kelebihan dan kekurangan kita tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan kesadaran ini kita bisa memperbaiki hal yang kurang dan memanfaatkan kelebihan untuk berkembang. Misalnya, mengatur waktu lebih baik jika suka menunda-nunda waktu, atau memanfaatkan kemampuan komunikasi untuk membangun relasi dan karir. Bagaimana menghargai diri kita sendiri? Yang pertama, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena tiap orang punya jalannya sendiri. Membandingkan hanya membuat kita minder dan tidak bisa berkembang. Lebih baik membandingkan diri dengan versi kita yang dulu. Apakah hari ini kita sudah lebih baik dari kemarin? Kedua, menerima perbedaan keunikan diri. Setiap manusia punya keunikan dan perbedaan, baik dari secara berpikir, sifat, bakat maupun latar belakang. Menyadari bahwa aku berbeda dan itu bukan masalah, justru membuat kita lebih melihat diri sebagai pribadi yang istimewa. Yang ketiga, menerima kelemahan sebagai motivasi. Keunikan bukan hanya kelebihan tetapi juga kelemahan. Kekurangan bukan tanda bahwa kita gagal, melainkan bisa menjadi ruang belajar. Jadikan kelemahan itu sebagai motivasi untuk kita bisa berkembang. Keempat, menghargai keunikan diri artinya berani menunjukkan atau mengekspresikan pendapat, gaya, atau karya kita sendiri meskipun berbeda dengan orang lain. Selama itu positif dan tidak merugikan siapapun, kita juga perlu menghargai perbedaan orang lain, baik pendapat, budaya, suku, ras, maupun agama. Pada akhirnya setiap orang bisa bermakna karena adanya orang lain. Misalkan guru karena ada murid, pemimpin karena ada dipimpin, atau penyanyi karena ada pendengar. Membangun kepercayaan diri. Menurut Maslow, percaya diri adalah modal dasar untuk mengembangkan aktualisasi diri. Dengan percaya diri, seseorang mampu mengenal, memahami, dan memanfaatkan kemampuan secara tepat. Sebaliknya, kurang percaya diri membuat orang pesimis, ragu menyampaikan gagasan, dan bimbang mengambil keputusan, serta sering membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa sih percaya diri itu sangat penting? Yang pertama, meningkatkan hubungan dengan orang lain. Percaya diri bikin kita lebih terbuka saat berkomunikasi dengan orang lain, jadi nyaman menghargai kita, bahkan lebih percaya apa yang kita sampaikan. Yang kedua, lebih tenang menghadapi masalah. Saat ada kesulitan, orang yang percaya diri tidak akan buru-buru atau panik. Mereka yakin bisa belajar dari situasi, mencari jalan keluar meskipun solusinya tidak berasa sempurna. Tiga, berani mencoba hal baru. Percaya diri membuat kita tidak terjebak dalam rasa takut gagal. Kita menjadi berani mengambil peluang, misalnya ikut lomba, tampil di depan umum, atau mencoba tantangan baru yang bisa membuka jalan bagi masa depan. Membangun kebiasaan produktif dari hal yang terkecil. Memulai kebiasaan produktif itu cukup rutinitas sederhana dari hal-hal terkecil yang bisa dilakukan setiap hari. Tidak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Misalnya bangun 10 menit lebih pagi, merapikan tempat tidur,
membatasi waktu main HP, dan membiasakan mengucapkan terima kasih atau hal positif setiap hari untuk melatih sikap bersyukur. Lama-lama kebiasaan kecil itu akan menjadi rutinitas positif dalam hidup. Hargai dirimu, gelitik aksimu. Dirimu berharga, jadi jangan sia-siakan dengan diam saja. Terima kasih.